Kitab suci Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia. Sudah sepatutnya kita memperlakukannya dengan baik. Terlebih di bulan Ramadan, sebagai muslim disunahkan memperbanyak membacanya dan menghatamkannya. Berikut adalah 10 adab dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, ikhlas. Hendaklah membaca Al-Quran berniat ikhlas untuk Allah semata, bukan berniat ingin cari dunia atau cari pujian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung pada niatnya. 2. Membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih dan bebas bau mulut. Membersihkan mulut bisa dengan siwak atau bahan semisalnya, seperti sikat dan pasta gigi, maka hal itu sudah mewakili. 3. Membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Untuk memuliakan kalam Allah Ta'ala diutamakan dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan hadas besar dan hadas kecil. Namun untuk menyentuh Al-Quran dipersyaratkan harus suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Diturunkan dari Robbil Alamin. Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Adapun orang yang beruzur, seperti wanita haid dan nifas bisa menggunakan pembatas kain yang bersih atau sarung tangan ketika menyentuh Al-Quran. 4. Membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Masjid adalah tempat yang bersih dan dimuliakan, para ulama sangat menganjurkan membaca Al-Quran di masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Salah satu kegiatan memakmurkan masjid adalah dengan membaca Al-Quran di masjid. Di samping itu bisa juga ditambah dengan berniat beriktikaf untuk mendapatkan pahalanya. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi rahimahullah, hendaklah setiap orang yang duduk di masjid berniat iktikaf, baik untuk waktu yang lama atau hanya sesaat. 5. Diutamakan menghadap kiblat. Disebutkan di dalam sebuah hadis, sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Duduk ketika itu dalam keadaan serius dan penuh ketenangan. Diperbolehkan membaca Al-Quran sambil berdiri maupun berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Sedangkan membaca Al-Quran adalah termasuk zikrullah, mengingat Allah. 6. Disunahkan memulai membaca Al-Quran dengan ta'awudz. Hal ini disebutkan dalam ayat, apabila kamu membaca Al-Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bacaan ta'awudz menurut mayoritas ulama adalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca, Bismillahirrohmanirrohim, di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Adapun memulai membaca di pertengahan surat cukup dengan ta'awudz saja, tanpa basmalah. 7. Membaca Al-Quran dengan tartil, perlahan, dan memperindah bacaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Membaca Al-Quran dengan perlahan ditujukan agar jelas pengucapan huruf dan saat berhentinya, sehingga membacanya menjadi baik dan benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, bukan termasuk golongan dari kami orang yang tidak melantunkan Al-Quran. Sebagian ulama menafsirkan hadits ini bahwa maksudnya adalah memperindah bacaan Al-Quran, bukan membacanya dengan datar. Namun tidak berlebihan dan di luar batas kemampuan. 8. Membaca dalam keadaan khusyuk dan berusaha untuk mentadabur, merenungkan, setiap ayat yang dibaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran, orang-orang yang mempunyai pikiran. Inilah inti dari mentadabburi Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian berhenti sejenak sambil membaca terjemahan atau tafsirnya, untuk memahami dan merenungkan isinya. 9. Menangis ketika membaca Al-Quran. Di antara sifat-sifat orang yang beriman adalah bergetar hatinya bila mengingat Allah, menangis tatkala membaca Al-Quran. Menangis ketika membaca Al-Quran menunjukkan kesungguhan dalam memahami dan merenungi apa yang sedang dibacanya. Hal ini disebutkan dalam ayat, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. 10. Khatam. Menamatkan Al-Quran. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, wahai Rasulullah, dalam berapa hari aku boleh menghatamkan Al-Quran?
Beliau menjawab, dalam 1 bulan. Abdullah menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Lantas hal itu dikurangi hingga Nabi SAW menyatakan, hatamkanlah dalam waktu seminggu. Abdullah masih menjawab, aku masih lebih kuat dari itu. Nabi SAW lantas bersabda, tidaklah bisa memahami jika ada yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun hal ini berbeda jika sudah memahami Al-Quran seluruhnya bahkan sampai menghafalnya, boleh menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Seperti halnya sahabat Nabi, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kadangkala menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam 1 rakaat sholat witir. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu sering menghatamkan Al-Quran dalam 1 malam, maupun Imam Syafi'i rahimahullah yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan.